Mana bisa sombong. Saya nggak pernah ditinggalkan kampung ini. Sampai kapanpun. Saya tetap PDI Perjuangan. Saya tidak akan pernah kemana-mana. Oh, saya ini pendukungnya Bu Kofifa kok. Kalau saya makan uang 1.000 aja, dikasih Bu Kofifa uang untuk ini. Mudah-mudahan saya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Berita Jatim dimanapun berada. Kali ini rasan-rasan Jineman lagi jalan-jalan di daerah utara, di daerah yang sangar, salah satu daerah sangar di Surabaya, di Bulak Banteng. Kita tidak sedang jalan-jalan saja, tapi kita masuk ke markasnya tokoh yang sangar tapi sabar ini. Inilah beliau, Bapak Mat Mokhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam dua jari. Salam dua jari. Goro-goro kampanye, Pak. Iya. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas sehari-hari lagi apa nih? Yang ngurusi usaha kecil-kecilan. Jadi saya punya kontrakan, saya punya kos-kosan sama cucian, laundry. Siap. Itu yang dikelola anak saya. Saya buka ada 6-8 cabang. Itu yang saya kelola. Ya, sama merawat cucu. Nah, saya punya 3 cucu. Kebetulan anaknya Citra ditaruh sini karena suaminya lagi sekolah. Mayor Kopassus, suaminya Citra. Masya Allah. Alhamdulillah, ini keberkahan. Insya Allah saya orang yang paling bahagia di dunia karena punya istri cantik, punya anak 5 hebat-hebat, Siap. punya cucu 3. Alhamdulillah saya masih diberi kesehatan sehingga saya bisa beraktivitas dan saya akan berikan yang terbaik untuk agama, bangsa, dan negara yang sama-sama kita cintai. Itu penting, Pak. Ya, itu sangat penting. Di luar keseharian, merawat keluarga, merawat putra-putrinya, tapi jenengan juga masih menyempatkan waktu untuk masyarakat, Pak, ya? Pastilah. Karena kita bisa seperti ini, terutama ada keluarga yang hebat, ada istri yang hebat, saudara, dan tetangga kanan kiri saya itu yang hebat. Sehingga membuat saya bisa seperti ini. Ya, karena semuanya lah saling mensupport, saling memberi motivasi untuk kebaikan. Betul itu. Tapi kalau jenengan sendiri nggak hebat, tentu kanan kiri juga nggak support toh. Oh iya, itu kan saya panutan yakin berarti jenengan ini. ketokohan seseorang itu bukan diri kita yang mengakui, orang lain, mungkin tetangga saya atau siapapun lah. Itu mereka yang mengakui, bukan diri saya, mereka itu. Sehingga walaupun saya dimanapun saya berada, mereka masih suka berdiskusi sama saya, suka bersilaturahmi bersama-sama saya. Oke, pemirsa, sekedar mengingatkan ya, Abah Mokhtar ini salah satu tokoh di Jawa Timur ya, yang mewarnai hirup pikuk sosial, budaya, dan perpolitikan di Jawa Timur. Anda dikenal sebagai alumni Pandegiling lah. Oh iya. Saat pergolakan dulu ya, 90-an. Dulu tahun 97, 98. 93 ya, awal 93 ya, Promek di asrama haji. Saya ikut ngawal Pak Cip pada waktu itu. Siap. Terus berkelanjutan sampai 96, 97, 99, 98 di Pandegiling. Dan saya itu kadernya Pak Cip. Saya itu dipesan oleh Pak Cip mulai dulu, dikader oleh Pak Cip sehingga saya bisa seperti ini. Alhamdulillah saya dikader Pak Cip langsung. Insinyur Sucipto. Insinyur Sucipto, mantan Sekjen PDI Perjuangan. Itu yang mengader saya. Siap. Dan beliau almarhum demi Allah berpesan kepada saya. Sama Hartas pada waktu itu, Pak Haryanto Taslam. Almarhum, semuanya almarhum. Pak Hartas bilang begini sama saya. Cak, sampai kapanpun, apapun yang terjadi, sampean tetap no PDI, Cak. Nanti saya ke Pak Prabowo. Karena saya hutang budi sama Pak Prabowo. Saya diselamatkan Pak Prabowo nyawa saya, Cak. Pak Prabowo itu orang yang negarawan, luar biasa, Cak. Makanya saya akan bantu Pak Prabowo. Tapi tolong, Cak, sampean tetap di PDI. Itu Pak Hartas yang ngomong, Bu ya. Pada waktu itu almarhum, amanah Pak Hartas. Pak Cipto juga begitu, mesen sama saya. Demi Allah, mudah-mudahan kalau omongan saya ini salah, saya ikut mati Pak Cipto. Pak Cipto itu berpesan sama saya. Cak, apapun yang terjadi, awakmu tetap no PDI Perjuangan.
Karena nanti PDI Perjuangan itu banyak pendatang-pendatang baru, banyak penumpang-penumpang gelap yang tidak jelas, yang berusaha mengaburkan peran para pejuang PDI Perjuangan. Mengaburkan, ya, menfitnah, apalah pokoknya mengaburkan para pejuang-pejuang sejati PDI. Nanti kalau sudah kabur semuanya, para pejuang itu akan dihilangkan oleh mereka. Ini nanti yang terjadi. Tolong sampai jangan sampai lepas dari PDI, biar mengingatkan teman-teman yang lupa akan sejarah itu. Itu wasiat dari Pak Haryanto. Pak Cipto. Oh, Pak Cipto. Pak Cipto yang ngomong seperti itu. Demi Allah Pak Cipto ngomong saya seperti itu. Makanya saya tuh sampai kapanpun, walaupun katanya dipecat, diapainlah saya tetap PDI Perjuangan. Saya tidak akan pernah kemana-mana. Kader militan. Saya itu bukan hanya loyalis, saya itu militan. Saya tidak jadi apa-apa. Ya, anak ranting aja enggak. Ya, tapi saya militan mulai awal sampai akhir berdiri PDI sampai sekarang saya tetap PDI Perjuangan sampai kapanpun, sampai akhir hayat saya. Insya Allah. Luar biasa. Ya. Ya, ya. Pak Haryanto Taslam itu kan mantan sekjen juga. Mantan, bukan sekjen, apa pengurus partai lah, ketua wakil kalau nggak salah. Sekjennya itu dulu Alek Lite, setelah Alek Lite, Pak Cipto, setelah Pak Cipto, Pak Pramono Anung, setelah Pak Pramono Anung, Pak Cahyokumolo, setelah Pak Cahyokumolo, Pak Hasto Kristianto. Semuanya pernah ke sini semua. Semuanya pernah ke Pusko semua sekjen itu. Kecuali Pak Alek Lite, Pak Alek Lite nggak pernah. Pak Cipto, Pak Pramono Anung, Pak Cahyokumolo sama Pak Hasto. Itu sering ke Pusko saya. Beliau-beliaunya itu. Tapi di beberapa kali peristiwa pilkada, Pak ya, Ya. jenengan kok kadang berseberangan sama keputusan partai. Saya itu kalau mendukung Bukoviva ini, saya ngomong masalah masyarakat, masalah rakyat, bukan masalah partai. Ya. Karena sudah saya katakan bahwa rakyat Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur ini masih menghendaki Bukoviva menjadi gubernur. Karena apa? Karena prestasi-prestasi yang selama ini diberikan kepada rakyat Jawa Timur. Ini Bukoviva. Bayangkan ya, hampir 800 lebih prestasinya. Baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Ini barusan ini menjadi wanita terpopuler dunia. Kalau nggak salah nomor 5 Bukoviva. Versi apa itu, Bos? Versi wanita muslim berpengaruh ke dunia loh. Kan ada itu kan masuk-masukan itu kan, ada yang masuk apa? Sama lihat itu di satu media satu lembaga internasional itu masuk kan, ini luar biasa. Nah, mungkin capaian-capaian Bukoviva yang selama ini dirasakan oleh masyarakat, ya ini yang masyarakat ini masih menghendaki. Ya, Bukoviva bilang sama saya, tolong Cak, kalau kampanye sampaikan aja yang santun, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjelek-jelekan, nggak usah. Kita cari simpati yang benar saja. Tunjukkan capaian-capaian saya selama memimpin Jawa Timur. Bayangkan Mas ya, di saat dunia kena COVID, kena corona, dampaknya itu kan seluruh dunia ya, kena corona ini. Ya. Luar biasa terdampak kepada masyarakat semuanya kan. Ekonomi luntur pada waktu itu. Tapi setelah corona, Jawa Timur bangkit. Ya, hanya Jawa Timur loh yang mampu bangkit. Ya, memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya, baik kesehatan, ekonomi, pengangguran. Bayangkan pengangguran sekarang kan turun drastis. Nah, ini kan prestasi Bukoviva. Ini luar biasa. Jadi apa ya? Petaninya, nelayannya juga merasakan kebijakan Bukoviva ini sangat menyentuh pada mereka-mereka itu. Sehingga masyarakat umumnya di Jawa Timur, hampir 70% di Jawa Timur ini masih menghendaki Bukoviva agar melanjutkan apa yang telah dipekerjakan, dilakukan oleh Bukoviva. Ya, jadi kan nggak hanya janji, kan terbukti kan. Ini jenengan melihat bahwa program kerja Bukoviva selama ini nyata di masyarakat. Nyata. Sekarang kan kita nggak tipu-tipu kan. Sekarang kan saya melihat Google atau YouTube-nya itu. Ya. Kan zaman buka itu semua. Kan ada di situ semua. Masyarakat bisa mengakses itu. Sekarang ini sudah canggih ya. Tinggal mengakses samen tombol apa namanya itu di YouTube itu ya. Kinerja Bukoviva di Google Bukoviva di Gubernur Jawa Timur. Nanti keluar semua itu.
Nah, itu tolong, itu aja sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat tahu kan gitu. Jadi nggak usah di janji-janji yang belum pasti. Jadi masyarakat Jawa Timur itu masih mengendaki Bukovifa karena Bukovifa telah berbuat, bukan berjanji, sudah berbuat dan melakukan. Dan selama ini mana ada yang nggak suka sama Bukovifa, mana? Ayo, mana? Ayo buktinya, kinerjanya, ayo mana? Bukovifa ini luar biasa. Setiap dia sidak atau kunjungan kemanapun, dia selalu mengutamakan yatim piatu sama kaum duafa. Itu yang Bukovifa lakukan. Setiap kunjungan dia pasti memberi santunan kepada yatim piatu. Dan anggotanya, staf-stafnya, yang kepala-kepala dinasnya juga disuruh ngasih semua. Bayangkan, setiap beliau berkunjung selalu yatim piatu sama janda-janda miskin itu yang diutamakan. Inilah yang membuat Bukovifa kuat karena doa-doa yatim piatu itu. Makanya ini langkah pemimpin ini ya. Ini untuk contoh kita semua bahwa kita bisa seperti ini karena ada banyak doa-doa, terutama doa dari anak-anak yatim itu. Ini yang dilakukan Bukovifa. Mungkin Bukovifa sampai setegar ini ya, sampai hari ini Bukovifa mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa ini sampai hari ini. Bayangkan ya, Bukovifa itu pernah jadi DPR termuda. 97 sudah menjadi DPR, sebelum reformasi itu sudah menjadi DPR. Menteri ya, sosial. Terus jadi menteri zamannya Gus Dur. Ya. Jadi menteri sudah. Jadi menteri juga zamannya Pak Jokowi. Jadi menteri. Ini orang luar biasa. Orang ini tangguh, kokoh. Ya, walaupun wanita luar biasa. Mentalnya mental baca, mental pemimpin, tidak cengeng. Dan Bukovifa kalau memimpin santun. Tidak pernah Bukovifa marah-marahi pegawainya, memarah-marahi stafnya, tidak Itu pernah. bermaksud membandingkan dengan. Loh, enggak, saya nggak membandingkan, cuman saya ngomong. Kan ada kandidat yang marah-marah. Ya itu terserah dia, terserah masyarakat milih yang marah-marah atau yang milih yang tidak marah-marah, ya kan? Ini kan saya ngomong tentang Bukovifa, saya nggak ngomong yang lainnya. Oh, saya ini pendukungnya Bukovifa kok. Pernah nggak Bukovifa marah-marah? Nggak pernah. Pernah nggak Bukovifa mencaci maki karyawannya ataupun temannya? Nggak pernah. Mereka bekerja dengan hati. Mereka berbicara dengan bahasa yang santun, bahasa keibuan. Dengan yakin, Jadi Bukovifa itu bisa terpilih kembali. saya hakul yakin. Karena masyarakat masih menghendaki Bukovifa. Karena ya itu tadi orangnya itu ramah, santun, nggak pernah pencitraan. Nggak bisa nggak bisa diukur dengan karakter yang begitu, Pak. Mungkin di bawah ada survei yang dilakukan. Surveinya juga tinggi, Bu. Kalau survei Kofifa masih tinggi. Walaupun internal juga tambah tinggi. Kira-kira berapa, Pak? Kalau internal tuh ya hampir di atas 60. Oh iya, di atas 60. Kalau anu kan 60 berapa itu? Yang eksternal itu. Kan ada di surveinya itu. Kan tinggi surveinya. Itu nggak bisa dibohongi survei itu. Itulah anunya kemampuannya Bukovifa ya. Itu belum dari muslimat fatayatnya. Yang namanya muslimat fatayat nggak mungkin lari kemana-mana, pasti ke Bukovifa. Pasti itu. Karena Bukovifa selama ini merawat muslimat itu luar biasa. Nggak ada kecolak muslimat fatayat se-Indonesia loh, Mas. Bayangkan. Ini orang-orang luar biasa menurut saya. Makanya harapan saya kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, mari kita jangan pernah ragu. Kita teruskan orang baik ini. Supaya melanjutkan apa yang telah diberikan untuk Jawa Timur ini. Itu dari basis hijau, Pak. Kalau Fatayat kan basis hijau ya. Ya. Kalau basisnya gotong royong, yang Abah usung ya. Ini kan relawan gotong royong. Iya, relawan gotong royong itu teman-teman saya seperjuangan. Siap. Ya itu semuanya mendukung Bukovifa. Jangan ketuanya ya. Saya ketuanya. Saya itu sudah komunikasi sudah bertahun-tahun masalah ini, Mas. Ya. Dari awal sudah tetap mendukung Bukovifa karena kinerja itu untuk tadi. mendukung Kofifa kali ini ya. Ya kali ini ya. Makanya harapan saya, mari kita bersatu, mari kita kompak, nggak usah lihat partainya, ya apapun partainya, gubernurnya Bukovifa, Emil Dardak untuk 2 periode. Karena beliau-beliaunya itu mampu meneruskan, mampu membangun Jawa Timur itu kondusif. Mana ada kecolak Jawa Timur? Ya, kondusif kan? Itu yang kemampuan Bukovifa. Maaf, Pak. Kalau melihat isu yang sampai beberapa pimpinan dewan
kena OTT, itu apa punya pengaruh terhadap pencalonan ini? Ya sangat tidak lah. Itu yang kena OTT itu kan anggota DPR. Iya. Wakil ketua DPR provinsi, Pak Sahat itu kan ketangkep tapi kan ya jauh legislatif sama eksekutif. Bukovifa ini eksekutif. Gubernur Jawa Timur yang ketangkep itu legislatif DPR provinsi Jawa Timur, ya urusannya DPR itu. Itu nggak ada anu. Nggak berpengaruh. Kan ada tagline resik-resik Jawa Timur itu kan kayak Ya terserah lah, saya nggak mau apa yang diresikkan, saya nggak mau tahu urusan resik-resik itu, saya nggak mau tahu. Ya, kita jangan sok bersih ya, yang namanya manusia itu jangan sok bersih ya. Saya yakin Bukovifa itu yang terbaik untuk Jawa Timur. Kalau Bukovifa ingin punya niat korupsi, nggak menunggu jadi gubernur, bos. Jadi menteri 2 kali sudah korupsi dia. Kalau ada niat korupsi, ini kan berita-berita hoak, berita-berita yang menjelek-jelekan Bukovifa supaya rakyat itu mau dibodoh-bodohi. Rakyat sekarang ini cerdas, bos. Nggak bisa dibohong-bohongi seperti itu. Kalau Bukovifa ingin punya niat korupsi, pertama termuda jadi DPR. Jadi menteri 2 kali, 2 presiden loh, Gus Dur sama Pak Jokowi. Jadi menteri beliaunya ini kan orang hebat, mampu jadi menteri 2 presiden loh. Kalau mau korupsi, jadi menteri udah korupsi dia, sudah ketangkep KPK, ya kan? Kenapa menunggu sekarang? Ya, mari kita harus sadar diri. Janganlah isu-isu ecek-ecek itu dimunculkan. Nggak laku, bos. Sudah nggak laku. Karena figur ini bukan figur yang ecek-ecek, Bukovifa ini. Sudah teruji dan terbukti. Dan tidak pernah pencitraan. Tidak pernah Bukovifa melakukan pencitraan. Kerja nyata itu Bukovifa. Tanyakan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Kerja nyata beliaunya itu. Dengar jenengan diwanti-wanti sama Bukovifa untuk tidak menghimbau kepada saya dipesan oleh Bukovifa, Mat Mukhtar, tolong kalau menyampaikan kampanye, menyampaikan ke masyarakat yang santun, yang ramah, jangan mencela, jangan mencaci maki, baik itu lawan maupun siapapun, jangan pernah. Saya nggak suka seperti itu. Berikan pandangan-pandangan yang sesuai apa yang saya lakukan, kinerja saya, program-program saya, itu semua ada, itu sampaikan. Capaian-capaian saya untuk masyarakat Jawa Timur itu sampaikan. Gak usah ditambahi dan gak usah dikurangi. Itu aja sampaikan. Bilang begitu sama saya. Ya itu aja, sama lihat di Google-nya itu kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Lihat Google-nya Bukovifa, itu pasti ada nanti. Penghargaan yang sekian banyak, ratusan penghargaan yang diterima oleh Bukovifa. Itu ada semua di situ. Dan itu nggak abal-abal, nggak tipu-tipu. Nggak ada datanya. Ya, ada datanya, akurat datanya itu. Jadi nggak tipu-tipu. Data itu akhirnya jenengan mendukung. Nah, berdasarkan data itu kan terbukti. Kan data itu nggak bisa tipu-tipu, Pak, Mas. Kan terbukti kan. Nah, sesuai data itu saya bangga dengan beliaunya. Memang orang ini berprestasi sesuai data. Jadi kita nggak hanya ngebully orang, ini ada datanya kok. Oh, Bukovifa pernah mencapai ini, ekonominya sekian persen, pengangguran sudah turun sekian persen. Loh, kan ada semua itu. Sudah dilakukan oleh Bukovifa. Sekolah, SMA, SMK gratis. Sudah dilakukan. Kan nggak hanya janji Bukovifa. Sudah melakukan. Yang namanya sekolah, SMK dan SMA itu gratis. Iya nggak? Nah, ini sampaikan kepada masyarakat. Sudah gratis kok, mau apa lagi? Ya. Di luar program yang sudah ada, mungkin ada program lain yang bisa disampaikan. Kalau menurut saya itu sudah baik, ya sudah baik kalau menurut saya. Mohon kedepannya nanti Bukovifa akan lebih baik, supaya masyarakat itu lebih makmur. Itu harapannya, harus merata. Wujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Jawa Timur khususnya yang dipimpin Bukovifa. Wujudkan nanti ini keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Tanpa pandang bulu. Konkretnya seperti apa? Bikin KUD kah atau? Ya konkretnya harus bikin mempermudah apa yang masyarakat inginkan. Seperti pengusaha UMKM, permudah semua. Apa yang masyarakat inginkan untuk kebaikan Jawa Timur, berikan yang terbaik. Apapun permintaan masyarakat, yang penting untuk sama-sama membangun Jawa Timur yang lebih baik. Entah itu pengusahanya atau UMKM-nya, semuanya lah. Yang menyangkut kebijakan gubernur, Bukovifa berikan yang terbaik, jangan dipersulit, permudah mereka. Yang penting untuk kebaikan Jawa Timur kita
semua yang sama-sama kita banggakan. Itu aja harapan saya. Kalau pemimpinnya sudah mempermudah masyarakatnya, rakyatnya dipermudah dalam segala hal, yang penting untuk kebaikan Jawa Timur. Itu harapan saya. Bu Khofifah harus mempermudah apapun keinginan masyarakat Jawa Timur, entah itu pengusahanya atau apapun lah itu. Yang penting untuk kebaikan Jawa Timur. Sebagai tokoh, tentunya dengan pasang badan ya ketika melakukan itu terhadap apapun program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bu Khofifah ini orang baik. Bu Khofifah ini orang benar. Orang baik dan orang benar jangan boleh berjuang sendiri. Harus kita dukung. Karena beliaunya ini orang baik, ya orang benar, pemimpin yang bijaksana, teladan buat kita semua. Ya harus kita dukung. Harus rame-rame kita harus berani pasang badan. Karena beliaunya ini memberi kontribusi untuk masyarakat Jawa Timur yang lebih hebat. Ini Bu Khofifah. Kalau programnya dari Posko Gotong Royong itu seperti apa, Pak? Ya itu tadi nanti. Bu Khofifah. Ya itu nanti semuanya ya relawan yang saya koordinator itu semuanya. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Kabupaten kota. Ini Ngawi. Ini Mas mana? Lamongan. Lamongan, Mbak. Situ Bondo. Mas Bakri, Sidoarjo, semua ada di sini. Ini relawan saya semua. Jadi beliau-beliau ini mulai dulu sudah koordinasi sama saya. Dan saya yakin petarung-petarung ini, dari wajah-wajah mereka inilah nanti Bu Khofifah yang mampu meraih kemenangan. Dari wajah-wajah semangat-semangat beliau-beliaunya ini. Jadi karena sampai saat ini nggak pernah beliau-beliau minta uang, minta operasional, tidak pernah. Beli kaos beli sendiri, operasional ditanggung sendiri. Karena beliaunya ini punya kepekaan, karena Bu Khofifah menurut beliau-beliaunya ini orang baik. Ya, orang baik harus kita mampu bergotong royong lah, sesuai dengan Posko Gotong Royong. Namanya Gotong Royong. Kalau kita mampu bergotong royong mendukung Bu Khofifah, pasti menang. Karena kita kan gotong royong gitu loh. Sampai saat ini. Ya, semangat itu kan berkesinambungan ya dari 90-an itu ya. Posko Gotong Royong itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Padahal di tempat lain itu udah banyak yang hilang loh, Pak. Mungkin Anda satu-satunya yang meneruskan ini. Kalau saya ini kan amanahnya Pak Cip ya. Saya itu di kader Pak Cip, saya tidak boleh meninggalkan PDI Perjuangan, juga tidak boleh meninggalkan Posko Gotong Royong. Karena bangkitnya negara ini, bangkitnya masyarakat ini karena gotong royong. Tanpa gotong royong kita tidak mungkin mampu. Tapi kalau gotong royong ini kita gerakkan terus, kita gelorakan terus, kita semangatkan terus sampai saat ini, saya yakin. Siapapun yang kita dukung, kalau beramai-ramai, kalau bergotong royong, pasti menang. Ya, dengan semangat itu. Dengan semangat gotong royong itulah yang membuat lingkup masing-masing ya. Karena kita gotong royong itu kan dari keikhlasan ya. Bayangkan dari Ngawi, dari Tuban, dari Probolinggo, Bondowoso, datang ke sini Mas. Itu diskusi hampir 1 minggu, 2 minggu 1 kali, masih diskusi sama saya di posko sini. Beliau-beliaunya ini. Termasuk update apa kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat. Iya. Beliau tanggung sendiri. Alhamdulillah selama ini masyarakat itu mintanya nggak neko-neko. Karena masyarakat ini terpanggil ya. Dengan kita mendukung Bu Khofifah terpanggil dengan sendirinya. Jadi kita ini bukan dibentuk, terbentuk sendiri. Bukan dibentuk ya mereka-mereka, terbentuk dengan sendirinya. Karena yang didukung ini mampu memberikan masyarakat ini yang luar biasa. Akhirnya masyarakat mau nggak mau berterima kasih sih kepada Bu Khofifah yang 1 periode yang luar biasa memberikan kenyamanan. Bayangkan ya, kalau Jawa Timur ini kalau pemimpinnya tidak hebat seperti Bu Khofifah, pasti gejolak kan, pasti ada kerusuhan, pasti ada macam-macam huru hara. Mana selama dipimpin Bu Khofifah, walaupun kena corona, kena dampaknya semuanya, tapi Jawa Timur tetap adem ayem. Jawa Timur tetap bangkit mengentas kemiskinan. Ya, menurunkan pengangguran, membuat prestasi pendidikan se-Indonesia nomor 1 Jawa Timur. Bayangkan, ya, ini Bu Khofifah. Ini hebatnya Bu Khofifah di situ. Apalagi didukung oleh Abah Mokhtar dengan semangat. Ini semuanya lah, bukan hanya saya. Cuma teman-teman ini. Dengan tokohnya. Ya, semua teman-teman ini karena saya memperlakukan teman-teman mulai awal sampai sekarang ini saya anggap saudara semua. Nggak ada yang nomor 1, semuanya nomor 1, semuanya hebat-hebat semua relawan Posko Gotong Royong ini. Bukan hanya Mat Muhtar yang hebat, semuanya hebat-hebat. Ya, bayangkan itu yang namanya Patrick Batak Bersatu itu. Orang Batak disatukan oleh Patrick itu. Orang Batak, semua Batak di Jawa Timur beliaunya ketuanya. Itu sahabat saya sampai sekarang. Jadi
elemen-elemen masyarakat yang saya kumpulkan ini, terutama Pak Bakri itu luar biasa. Itu mulai dulu, mulai zamannya Promek itu sudah sama saya. Oh ya. Pak Herlambang tadi itu. Ya, Itu ya, ya. orang saya semua Jadi, sampai sekarang. Memang betul-betul punya akar ya, bukan organ baru yang instan yang karena suatu proyek lah apalah. Kalau di luar kan Ya, banyak. kalau saya ngomong proyek, ya saya dapat uang ya. Ini saya ngomong. Demi Allah sampai saat ini. Mudah-mudahan kalau saya makan uang 1.000 aja dikasih Bu Kofifa uang untuk ini, mudah-mudahan saya tidak bisa makan. Masya Allah. Ya, ini sumpah saya. Siap. Demi Allah ini semua gotong royong. Ya, Luar biasa. semuanya gotong royong. Bukan hanya uang saya, semuanya teman-teman saya, terutama beliau Pak Mubin ini. Ini luar biasa dari Ngawi. Ya, semua gotong royong semua. Jadi kalau seberat apapun, kalau kita mampu bergotong royong, tidak ada beban yang berat. Karena kita mampu bergotong royong. Makanya enggak boleh ya yang hebat si A, si B enggak boleh. Semua itu hebat. Oh gitu. Jadi kita itu mengangkat mereka itu semua yang nomor 1. Tangguh renteng lah. Iya. Ada pimpinan. Jadi nggak bisa Pak Mukhtar tok yang hebat nomor 1 enggak. Semuanya nomor 1. Ya. Jadi beliaunya itu punya semangat karena kita punya kesamaan pemikiran, hati yang sama, gitu loh. Kalau pemikiran sama, hati kita yang sama, mari kita satukan yang sama ini untuk Dengan metode menentukan Bu gotong Kofifa. royong itu tadi. Gotong royong itu. Begitu mendalam jenengan memahami gotong Oh royong iya. dalam keseharian ya. Iya. Bayangkan ya, kalau kita ya seberat apapun beban itu, tapi kalau kita mampu bergotong royong, tidak ada barang yang berat. Semua pasti bisa karena kita mampu bergotong royong. Ya. Nah, gotong royong kan semuanya itu harus hebat-hebat semua, harus menjadi kebanggaan semua. Ya kan? Nah, otomatis nanti kalau kita mampu bergotong royong, pasti nanti Bu Kofifa ini menang. Untuk Insya Allah. 2 periode. Siap. Oke. Gitu Pak. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Pak. Apa yang menjadi harapan dari kelompok gotong royong ini? Ya harapan saya seluruh relawan gotong royong dimanapun Anda berada, mari kita tetap bersatu, mari kita tetap berjuang keras, yang lebih keras lagi, terutama di Surabaya, harus lebih keras lagi, teman-teman saya yang ada di Surabaya, harus lebih keras lagi. Di Surabaya, Bu Kofifa harus menang. Karena apa? Karena Bu Kofifa itu lahir di Surabaya. Bu Kofifa itu asli dari Surabaya. Makanya di Surabaya harus kita menang. Saya yakin di mana-mana pasti menang Bu Kofifa. Saya yakin, aku yakin. Tapi di Surabaya harus menang. Menang mutlak gitu Pak. Harus menang di Surabaya. Ya kalau di Jawa Timur semuanya menang mutlak, saya jamin itu. Saya turun ke daerah tuh, saya tidak pernah berhenti, Mas. Sampai sekarang saya tetap siang malam. Ya, kemarin saya ke Kediri, ke Tulungagung, ke Blitar. Terus. Nah, sekarang ini Surabaya. Nanti dalam waktu dekat, insya Allah, Ikamra, Ikatan Keluarga Madura, akan deklarasi besar-besaran di kota Surabaya. Kapan Ikamra. itu, Segera. Nanti sudah, panitia sudah koordinasi sama saya, tinggal menunggu tanggalnya dari Bu Kofifa. Nanti Ikamra ini, yang luar biasa ini. Dengan semangatnya yang luar biasa mendukung Bu Kofifa. Saya yakin kalau semua masyarakat, tokoh masyarakat mendukung Bu Kofifa, saya yakin Bu Kofifa pasti Ini menang. Pak, di luar mendukung Pak ya. Siap. Apa sebetulnya harapan Abah Mokhtar terhadap Jawa Timur khususnya ya? Terhadap masyarakatnya, terhadap kesejahteraan. Sebetulnya apa sih yang diimpikan oleh Abah Mokhtar kok begitu getol terus memperjuangkan gotong royong ini ada di mana-mana? Saya itu sebagai masyarakat dan Mungkin saya itu ada Pak, peristiwa-peristiwa yang membuat Abah itu tersentuh untuk tetap pada konsisten pada jalur ini. ya, saya peristiwa kan gini Mas ya. Saya itu kan pernah merasakan miskin, pernah merasakan lapar, pernah merasakan susah. Saya itu dari bawah Mas. Jadi pernah lapar, pernah miskin, wis pernah nggak karu-karuan lah. Jadi saya ingin di Jawa Timur ini jangan adalah nanti orang-orang yang pernah saya rasakan dulu. Ada orang-orang miskin ya masih, aduh Mas, aku lagi saya dulu miskin Mas. Jadi saya tidak ingin Jawa Timur ada orang yang miskin. Ada orang yang pernah merasakan lapar. Seperti apa yang saya lakukan, rasakan dulu. Saya nggak pernah seperti itu. Semangat saya pernah lapar, saya pernah miskin. Saya ingin berjuang untuk supaya masyarakat Jawa Timur tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Harus tidak lapar, harus bahagia, harus tidak susah. Itu harapan saya. Apa berkata-kata
Untuk mengenang masa lalu. Iya. Semiskin apa sih sebetulnya? Parah, Mas. Jadi saya hidup itu mulai dari bawah, mulai susah, menderita. Bisa diceritakan sedikit, Pak? Ya, pokoknya menderita lah, susah lah. Kita paling miskin. Ya. Jadi harapan saya jangan pernah kamu menyerah dengan kemiskinan, yakinilah. Ya, semua itu ada roda berputar. Yakinilah. Jangan menyerah karena kamu miskin. Tetaplah kamu berjuang untuk kebenaran. Yakinilah. Kalau apapun yang kita lakukan, ibadah kita karena Allah, keyakinan kita berjuang apapun itu karena ibadah karena Allah, nanti Allah akan menemukan dengan orang-orang yang baik sehingga kamu bisa merubah yang dulunya miskin, ya bisa tidak miskin karena perjuangan. Yakinlah saudaraku, kita semuanya punya derajat masing-masing. Tergantung Allah kapan derajat kita diangkat, itu Allah. Yakinilah pasti suatu saat derajatmu akan diangkat oleh Allah kalau kita mampu memberikan yang terbaik untuk agama kita, agama, bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Berikan yang terbaik untuk agama terutama. Yakinilah sama Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah kepada kedua orang tua kita. Sembah sujudlah kepada kedua orang tuamu, terutama ibumu. Minta doalah kepada ibumu agar kita sukses. Saya yakin saya bisa seperti ini karena saya selalu tawaduk sama kedua orang tua saya, terutama ibu saya. Dan saya dipesankan sama abah saya, Mat Mukhtar anakku, kamu saya perintah untuk menjadi pejuang. Kamu saya perintah untuk menjadi pejuang. Berjuanglah, jadilah kamu pejuang. Jangan pernah kamu jadi pecundang. Berjuanglah kamu demi kebenaran, walaupun kamu sendirian. Itu abah saya yang perintahkan saya. Saya diperintah untuk berjuang demi kebenaran, walaupun sendirian. Karena kebenaran itu mulia. Kebenaran itu suci. Wajib diperjuangkan karena kebenaran. Lah menurut saya Buko Viva ini orang benar. Makanya saya berjuang untuk Buko Viva demi kebenaran. Ini yang saya lakukan. Demi Allah, Buko Viva ini orang benar. Orang baik sama Pak Emil Dardak ini. Makanya orang baik sama orang benar ini harus kita perjuangkan. Walaupun saya sendirian berjuang, saya tetap berjuang untuk Buko Viva. Dan saya yakin nanti Buko Viva kalau jadi gubernur dan Pak Emil Dardak jadi wakil gubernur, saya yakin beliaunya itu pasti memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur, terutama. Dan tolong Bu, pesan saya, jangan sampai ada di Jawa Timur orang menderita dulu seperti saya. Apa yang caranya? Jangan pernah ada. Mari kita bangkit bersama-sama. Mari kita hidup di Jawa Timur ini yang lebih makmur, ya. Jangan sampai ada masyarakat yang lapar. Ini tujuan saya. Jadi saya berjuang untuk itu, untuk semuanya. Jadi di dalam hati saya tidak ada untuk pribadi saya. Demi Allah, semua itu untuk kebaikan masyarakat Jawa Timur, khususnya di kampung saya, Bulak-Balik Kidul, tanah kelahiran saya. Surabaya khususnya. Jangan sampai ada orang miskin. Jangan sampai ada orang lapar di sini. Jangan sampai. Mari kita sama-sama berjuang. Jadikan Buko Viva gubernur. Biar nanti Buko Viva ini memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur. Terutama Surabaya. Dan tolong Bu, nanti di kampung saya, kampung kelahiran saya, masih banyak orang-orang yang miskin. Ini saya bergerak untuk supaya di warga saya sendirilah harus bangkit, harus mampu hidup seperti saya sekarang. Yang dulu sama-sama menderita, sekarang saya sudah seperti ini. Mari kita sama-sama berjuang biar saudara semua seperti saya saat ini. Itu harapan saya. Karena masyarakat itu ada di sekitar kita, Pak, ya, yang selalu mengingatkan. Saya ini, Mas, kenapa saya nggak mau pindah di kampung ini? Di kampung ini saya punya sejarah. Ya. Saya miskin, saya lapar di kampung ini. Saya pernah dikasih makan tetangga saya. Saya dikasih makan kanan kiri saya. Jadi kalau saya di sini saya nggak bisa sombong, Mas. Oh, saya makan aja masih dikasih. Mana bisa sombong. Saya nggak pernah tinggalkan kampung ini. Sampai kapanpun. Saya berjuang untuk kampung ini. Karena di kampung ini saya punya cerita. Di kampung ini luar biasa buat saya. Hingga sampai saat ini saya tidak akan pernah meninggalkan kampung ini. Saya akan berjuang bersama orang-orang kampung saya. Untuk suatu kebaikan. Kalau Mat Mukhtar bisa seperti ini, seluruh tetangga saya, seluruh saudara saya harus bisa seperti ini. Terutama seluruh masyarakat Jawa Timur. Itu harapan saya. Dan saya bukan abal-abal, saya ngomong ini fakta, saya ngomong ini kenyataan. Saya tidak mencari pencitraan. Saya berjuang demi kebaikan. Dari hati nurani sana yang paling dalam, ini perjuangan saya. Saya akan berikan yang terbaik untuk seluruhnya masyarakat. Ya, saya ingin berbuat yang terbaik untuk semua masyarakat. Ya. Baik itu mendukung maupun nggak mendukung, silakan. Yang penting saya akan berbuat yang terbaik untuk semua masyarakat. Supaya umur saya bermanfaat untuk mereka. Itu harapan saya. Coba. Oke ya. Terima kasih ya, Pak.
Demikian Abah begitu emosional ya menceritakan masa lalu. Itu berarti menceritakan masyarakat yang harus diperjuangkan. Gini Mas, orang itu jangan pernah lupa ya dengan masa Betul. lalu. Kita harus punya masa lalu, kita harus mengenang masa lalu. Kita harus jangan pernah merasa sombong ketika kita sudah seperti ini. Karena itu Lupa jenengan dengan- tidak meninggalkan akar. Makanya saya tidak pernah meninggalkan kampungku karena saya tidak ingin dicap sombong. Kalau saya meninggalkan kampung, saya akan sombong. Saya bisa beli rumah di Citraland. Betul, betul. Saya bisa beli rumah di Pakuwon. Apa nanti tetangga-tetangga saya? Kalau minta bantuan, kalau minta tolong apapun itu, saya kan nggak mampu. Nggak mampu menolong karena saya sudah di Citraland. Tapi kalau saya tetap berdiri di tengah-tengah mereka, Keren dodok Ya. lawangan itu. 24 jam itu saya diketuk, saya pasti bangun. Kalau Apapun kebutuhan mereka, saya bantu. Sampai saat ini, demi Allah. Masya Allah. Saya nggak kaya, saya jadi RW di kampung. Oh. Saya jadi RW. 24 jam warga saya, tetangga saya, ada apapun, kesusahan apa. Jam 1 malam, jam 2 malam, diketok, saya pasti ada. Nggak peduli agama. Nggak peduli siapapun yang datang, kalau minta tolong, pasti saya tolong. Demi Allah, itu kehidupan saya. Karena itu unsur kemanusiaan. Ya itulah, ya kita ini jangan abal-abal, jangan tipu-tipu ya. Saya bisa Mas beli rumah di Citraland, saya bisa Mas di Pakuwon bisa itu. Nanti kalau saya tinggal di sana kesombongan saya muncul. Betul. Orang kampung saya minta tolong sama siapa? Kalau ke Citraland nggak mungkin mampu lah dia ke sana. Tapi kalau saya tetap di sini, apapun keluhan mereka, apapun suka-duka mereka, saya ada Mas. Ya, ya. Inilah saya. Ini contoh lah buat mereka-mereka. Jangan setelah kamu jadi pejabat suruh pindah, rumah yang lama, rumah yang tempat kamu tinggal, rumah yang kamu dilahirkan di situ, kamu jual, kamu hilangkan sejarah itu. Ya, ya. Ini yang membuat mereka-mereka itu akhlaknya rusak, imannya bejat. Karena lupa dengan sejarahnya, lupa yang telah memberikan dia makan, lupa yang telah membantu dia sehingga dia bisa hebat. Nggak ada yang mengingatkan. Nggak ada yang Kalau mengingatkan. di sini- Tapi kalau saya tetap di sini, mau sombong kayak apa? Saya makan dikasih tetangga depan saya dulu. Kalau saya sombong, apa kata mereka? Makan yang minta ibuku dulu. Masih ada beliaunya. Mati sudah. Tinggal anak-anaknya sekarang. Tapi tahu cerita itu. Tahu ceritanya semua. Pak Mukhtar itu kayak apa dulu, tahulah. Dan saya tidak akan pernah malu dengan masa lalu saya, walaupun saya miskin. Saya bangga dengan orang tua saya yang telah mendidik saya. Walaupun kamu miskin, kamu jangan pernah makan uang haram. Demi Allah itu ajaran orang tua saya. Saya tidak boleh makan uang haram. Walaupun kamu lapar, pertahankan harga dirimu. Itu pertahankan, karena harga diri itu mahal harganya. Ketika kita mampu menjaga itu, insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan. Yang penting ibadah kita karena Allah, kita sungkem sama orang tua, tawaduk sama orang tua, guru, kiai, itu harus. Supaya ada mengingatkan. Diingatkan kalau kita salah, kalau kita berbuat nggak benar, diingatkan. Gitu loh, Dan Mas. pengingat itu sudah ada di begitu buka pagar udah. Iya, pengingat saya semua. Saya nggak ninggalkan rumah saya, depan saya, ini pernah bantu saya, kanan kiri pernah membantu saya. Makanya walaupun rumah saya kecil, masuk gang kecil, nggak pernah saya tinggalkan. Karena di sinilah Tapi saya dalam punya cerita. pergaulan dengan banyak tokoh-tokoh itu kan kurang strategis, Pak. Biarlah mereka menilai apa. Yang penting kalau mereka punya hati ya, punya nurani, Ya, saya yakin mereka bangga dengan saya. Saya yakin itu. Betul. Tapi kalau orangnya yang suka kemewahan, suka Beda lagi. saya nggak peduli itu. Yang penting niat saya yaitu saya ingin suka duka bersama mereka. Ya suka duka bersama masyarakat saya. Baik suka maupun duka saya harus ada di tengah-tengah mereka. Itu jiwa saya. Ini yang diajarkan oleh kedua orang tua saya. Orang tua saya bilang begini sama saya, "Mat, anakku, kamu jangan susah masalah masa depan anakmu. Kalau kamu sebagai orang tua sudah benar sesuai agama, keyakinan, kamu sudah benar mendidik anakmu sudah dengan sebenar-benarnya, kamu menanamkan kebaikan, pasti nanti munculnya itu baik." Ya. Masa depanmu nanti ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu dengan masa depanmu, di masa depan anakmu. Kalau kamu sebagai orang tua sudah mengajarkan dengan kebenaran. Itu aja. Bayangkan ya anak saya ya yang Citra dapat jodoh Kopassus, Kapten Kopassus. Danu Prihandoko, Kapten sekarang sekolah mayor. Alhamdulillah anak saya Citra Octavia Mukhtar, anak saya pertama. Anak saya Rofi yang kedua, saya bukakan laundry. Buka laundry sekarang buka cabang di mana-mana. Meneruskan usaha saya. Rofi yang Muhammad Galang Mukhtar sekarang kuliah S2 di UNER.
S1 sekolah ilmu politik, S2 nih magister ilmu politik. Itu nomor 3. Yang nomor 4 sekarang audiensi di Jakarta jadi artis. Raja Muhammad Raja Mukhtar. Lulusan SMA 5, kemarin lulus. Yang Ratu Adila Mukhtar kelas 3. Kelas 29 ya kalau 3 dia, kelas 29. SMA 5 masih kelas 29. Masih kelas 9 ya. Kelas 9. Itu anak saya yang paling kecil. Ya alhamdulillah Allah memberikan yang terbaik untuk saya, keluarga yang luar biasa. Ya, ini alhamdulillah saya diberikan keluarga yang hebat. Ini dan saya pun juga begitu. Mohon maaf saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, jangan pernah melupakan sejarah kedua orang tua kita. Percayalah saudara-saudaraku semua, kita bisa seperti ini bukan pendidikan kita, bukan sekolah kita yang hebat, bukan apapun yang hebat itu doa kedua orang tua kita. Maka dari itu, percayalah dengan kedua orang tua kita. Yakinilah bahwa keberadaan beliaunya itu, orang tua kita, itu sangat menunjang untuk kehidupan kita. Ya, itu harapan saya. Dimanapun saudara-saudara berada, tawadhulah dengan kedua orang tua kita. Kita harus nurut, patuh sama kedua orang tua kita. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin sama Allah Itu dan yang menjadi percaya. pegangan Itu pegangan saya sampai saat ini. Saya yakin semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya yakin itu, hakul yakin. Rasulullah, saya dapat syafaat Rasulullah. Kalau kita banyak salawat Nabi, itu dapat syafaat Nabi. Itu yakin saya, salawat Nabi itu. Dua orang tua kita yang harus kita hormati dan kita taati. Kewajiban sebagai seorang anak wajib memuliakan kedua orang tua kita. Baik tiada maupun ada. Kewajiban seorang anak wajib memuliakan kedua orang tua kita, baik ada maupun tiada. Itu kewajiban seorang anak. Dulu kan sempat tadi cerita lumpuh stroke. Saya ini stroke pernah, dioperasi kanker pernah, katanya sudah divonis mati semua. Ya, bayangkan kena kanker, divonis mati karena kankernya sudah menjalar. Ya, sudah bengkak kankernya. Ternyata setelah dioperasi bukan kanker lemak, ya kan? Akhirnya bukan kanker. Nggak tahu, saya nggak mati akhirnya. Padahal divonis mati. Ya, sering saya divonis seperti itu. Saya yakin semua itu ya karena kita baik lah. Ya, ini pesan untuk semuanya. Ketika sesuatu itu mustahil, seperti saya divonis mati ya, kanker, divonis mati saya sudah. Ketika sesuatu itu mustahil, doa dan sedekah itulah yang mengubah segala-galanya. Makanya jangan pernah meremehkan doa. Kita harus meyakini doa itu. Tegakkan 5 waktumu, sholatmu. Ya, tegakkan itu, sholat 5 waktumu. Dan sedekahlah kamu. Sudahlah, hidup itu hanya 2 itu. Sholatmu dan sedekahmu. Itu aja. Terus sama kedua orang tuamu. Ya. Harus tunduk dan patuh apa yang menjadi perintah kedua orang tuamu, terutama sungkem kepada ibumu. Itu pesan saya. Pasti sukses sama kalau sudah melakukan seperti itu. Ya. Kalau stroke-nya tadi, katanya pada saat stroke dengan malah umroh. Saya waktu itu lumpuh pakai kursi roda, nggak sembuh-sembuh. Ada tulang saya itu ya ada yang patah. Mau dioperasi di Siloam, bisa sembuh, tapi nggak normal. Sama anak saya Citra, daripada nggak normal, lebih baik kita umroh aja ya. Jadi uang 300 juta saya bawa umroh 5 tahun yang lalu itu. Saya lumpuh total. Saya berangkat itu bawa kursi roda. Ya. Setelah nyampe Raudhah, makam Rasulullah. Di situ saya menemukan syafaat Rasulullah. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya berdoa di makam Rasulullah. Sejadi-jadinya saya menangis, saya berdoa. Hampir 1 jam lebih. Sampai saya dimarahi oleh polisinya. Haji, haram. Saya katanya haram boleh menangis di makam. Saya nggak peduli. Saya nangis terus. Akhirnya saya kayak ketarik yang saraf saya itu. Terus saya bilang sama anak saya yang dorong pakai kursi roda, "Nah, tolong kursi rodanya ditarik." Akhirnya ditarik. Saya berdiri. Langsung pada waktu itu saya berdiri, berjalan. Itulah syafaat Rasulullah. Ada di situ. Saya yakin sampai sekarang. Saat itu sampai sekarang? Sampai sekarang sudah saya jalan. Nggak ada keluhan? Nggak ada keluhan. Sampai sekarang. Waktu itu nangisnya karena apa sih, Pak? Ya nangisnya dosa terlalu banyak. Dosa itu luar biasa. Kalau sudah di Raudhah itu ya kita berdoa. Dosa itu mulai dosa apapun. Kita pernah melakukan apapun. Kelihatan semua. Ditontonkan semua. Ini pernah melakukan. Ya Allah. Oh ya Allah. Itu. Memang saya akui.
yang membuat kita Yang membuat saya itu mungkin doa saya itu khusyuk, saya minta pengampunan itu khusyuk, saya betul-betul mengakui dosa saya itu. dosa Dan apa? tidak perlu diomongkan, itu aib masa lalu ya, itu aib. Demi Allah, saya bukan orang baik, saya bukan orang bersih, ya. Tapi saya belajar dari orang, mau menjadi orang baik. Betul. Tapi saya belajar dari kesalahan saya. Betul. Saya tidak akan pernah melakukan kesalahan lagi. Karena saya sudah dihukum, pernah saya dikasih lumpuh, pernah dikasih apa. Di situ saya bersumpah, ya Allah beri saya kesempatan hidup. Saya akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat saya. Saya lebih baik lagi. Itu sumpah saya. Makanya saya itu hidup belajar dari salah. Saya pernah salah. Saya tidak akan pernah melakukan kesalahan lagi. Saya sudah pernah melakukan kesalahan. Dan saya sudah dihukum, lumpuh. Ya akhirnya saya bangkit sampai sekarang. Alhamdulillah. Sumpah saya akan berikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Jawa Timur, untuk masyarakat tetangga saya, saudara-saudara saya, semuanya akan saya berikan yang terbaik sesuai kemampuan saya. Amin, amin. Semoga selalu sehat ya. Amin, 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 Supaya amin. terus bermanfaat buat masyarakat. Ya itu janji dan sumpah saya, umur saya harus berguna dan bermanfaat untuk semua masyarakat. Ya, kalau sebagai manusia ya, kalau bisa kita mampu menolong orang sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kita mampu menolong orang sebanyak-banyaknya. Kalau kita tidak mampu menolong orang sebanyak-banyaknya, tolong bantu semampu kamu. Ya, kalau kamu tidak mampu membantu sebanyak-banyaknya, tolong bantu semampu kamu. Kalau kamu tidak mampu membantu semampu kamu, tolong bantu satu orang saja. Kalau kamu tidak mampu membantu satu orang, tolong jangan bikin susah orang. Itulah hakikat hidup seperti itu. Jangan pernah kamu bikin susah orang. Suatu saat kalau kamu bikin susah orang, kamu akan dibikin menderita orang. Tapi nunjuknya ini jangan hukum kesini alam. dong, Pak. Ini alam mas, ya hukum alam. Makanya hidup apa kata kamu? Urip iku apa jari awak dewi? Kamu bikin apa hidup ini? Lek kamu bikin baik, munculnya mesti baik. Kalau kamu hidup ini dibikin jelek rusak, munculnya pasti jelek rusak. Makanya harapan saya kepada seluruhnya, mari kita sama-sama mau merubah diri, merubah yang lebih baik untuk agama, bangsa, dan negara yang sama-sama kita cintai. Itulah Abah Mokhtar yang pernah divonis mati, Ya. pernah kena stroke, tapi sampai detik ini masih bicara Sehat. api-api. Masya Sehat. Allah. Ya, sehat. Bermanfaat untuk nomor 2. Sehat selalu Pak ya. Amin, 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 Terima amin. kasih. Demikian saudara sahabat berita Jatim. Rasa-rasa jenengan dalam program jalan-jalan kali ini kita tadi sudah banyak mendapatkan wejangan ilmu dan inspirasi dari seorang Abah Mokhtar atau lebih dikenal dengan Mat Mokhtar, tokoh masyarakat Jawa Timur yang heroik. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.